Pria ini menyumbang sejumlah besar dolar ke Sheriff. Biarkan dia membawa pria itu ke penjara. Karena ia bertaruh, tidak ada penjara yang bisa menahannya. Prajurit itu menjebloskannya ke penjara dengan cara yang kasar. Dan memperingatkannya jika dia tidak melarikan diri dalam 10 menit dia akan dikurung di sini selamanya. Tapi setelah semua orang pergi, ternyata tangan pria itu memiliki 6 jari. Tidak salah, dia diam-diam menyembunyikan jari palsu. Di dalam sana terdapat alat gantungan kunci yang telah disiapkan sebelumnya. 10 menit kemudian ia menghilang di penjara. Wartawan terus-menerus mengambil foto. Tapi Sheriff mengandalkan malam hari untuk mengganggu pria itu. Dan membuangnya ke penjara sungguhan. Istrinya datang ke sini untuk mengkisnya. Tapi Sheriff langsung curiga jika mereka saling menyerahkan kunci melalui mulut. Sheriff memeriksa mulutnya. Namun mulut pria itu kosong. Sheriff bisa pergi dengan tenang. Tapi dia tidak pernah membayangkan. Istri baru saja memberinya semacam alat. Secara profesional dia menyembunyikannya di tenggorokannya. Pelarian yang sempurna ini membuatnya tenar di beberapa berita. Dia bahkan diundang oleh sejumlah orang. Pergi ke teater besar untuk melakukan sebuah pertunjukan menarik. Pada pertunjukannya ia mengeluarkan 10 jarum dari mulutnya. Pada dasarnya mustahil untuk bisa dipercayai. Kemudian ia memutuskan untuk melakukan pertunjukan dengan kematian tingkat 80%. Sihir. Dia diundang pengawal jenderal ke tempat itu. Hasilnya bodyguard itu membidik tepat sasaran. Satu bidikan mengenai target sasaran. Menarik peluru lain. Ia memerintahkan narator itu untuk memasukkan peluru ke dalam senjata. Juga minta jenderal untuk membuatnya sebagai target sasaran. Dan kali ini ia benar-benar berdiri tepat di tengah-tengah sasaran. Dia bilang dia akan menangkap peluru dengan mulutnya. Semua orang di tempat itu terlihat sangat tegang. Namun penonton setuju untuk melanjutkan pertunjukan. Jenderal gugup membidik dan menarik pelatuknya. Hasilnya adalah bahwa hanya 1 detik kemudian ia benar-benar menangkap peluru itu dengan mulutnya. Kali ini sang jenderal mau tidak mau berdiri dan memberikannya tepuk tangan meriah. Tetapi orang-orang tidak tahu itu sebenarnya. Saat jenderal baru saja mengisi peluru kedua, Howdy terdiam menyedot peluru dengan magnet yang terpasang pada penekan. Jadi penjaga menbidik-bidikan anti senjata. Howdy seketika menjadi raja dunia sihir. Tak lama setelah itu, Kaisar Rusia mendengar namanya, dan mengundangnya untuk datang dan ini waktu. Dia membawa ke Ngahoang sebuah kenabian yang sangat menarik pertunjukan. Mulut dan anus gadis ini tumbuh salah posisi. Makan nasi pun tidak sama dengan orang normal. Baru saja melihatnya mengeluarkan corong. Lalu diselipkan ke dalam celana. Kemudian tuangkan sup ayam ke dalam corong. Sangat cepat semangkuk sup ayam tersedot ke dalam perutnya. Setiap kali saya melihat pemandangan ini, gadis itu segera mematikan TV dengan kesal. Karena dia tahu tidak ada orang yang akan melakukan itu padanya. Gadis itu juga mengumpulkan buku. Di dalamnya ada banyak bentuk bibir. Dia berharap memiliki bibir seperti itu. Saatnya memasang penutup bibir di mulutnya. Air matanya seketika turun. Hari itu dia ingin memposting fotonya secara online. Saat ini, situs web mengingatkannya tentang peraturan postingan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menghapus fotonya. Keesokan harinya ketika ia keluar, gadis itu dihadang oleh 2 preman. Dia tidak bisa menerima ejekan itu. Gadis itu menendang mereka, kemudian dengan cepat naik ke mobil. Gadis itu menangis ketika mengemudi. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tercipta berbeda. Anehnya mobil itu ditabrak oleh seorang pria. Ia sedikit terkejut ketika pemuda itu melihatnya. Namun pria itu memberikan senyuman terhadapnya. Ternyata dia punya mimpi. Mimpi menjadi seorang mermaid. Dia bahkan ingin melepaskan kaki ini. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Dia datang ke sisi jalan hari ini. Setelah berbaring dan regangkan kakinya, secara tidak sengaja gadis itu melindas kakinya. Hari ini adalah hari ulang tahun gadis itu. Ayah memberinya hadiah. Ternyata hadiahnya sebuah topeng kepala yang berbentuk kuda. Ayah menyuruhnya untuk memakainya. Ini sangat indah. Topeng ini hanya memicu rasa percaya dirinya. Dia patah hati ketika dia bergegas ke jalan. Dia bertemu dengan 2 pria yang mengejeknya. Mereka keduanya menyeretnya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Mereka pasti ingin melihat seperti apa mulutnya. Setelah dihina, gadis tidak bisa menerima serangan itu. Dia memanjat jembatan dan ingin melompat karena dia sakit hati. Namun tiba-tiba dia pingsan. Ada seorang pria yang juga datang ke jembatan pada malam hari. Tujuan manusia dan wanita itu sama. Tiba-tiba telepon yang ada di dekatnya berdering. Dan mengalihkan perhatian pria itu. Saat ini, gadis itu baru saja bangun. 2 orang dengan 4 mata saling memandang.
Rupanya pria itu mulai tertarik pada gadis itu. Dia kemudian membawa gadis itu pulang. Cerita lain, seorang pria datang memberitahu ayahnya tentang wasiatnya. Sang ayah sedang melakukan brainstorming, tidak tahu bagaimana mendorong pria itu menjauh.